Pada umumnya, rasa pahit adalah hal yang dihindari oleh kebanyakan orang. Misalnya kopi pahit tanpa gula, tanpa campuran pemanis. Orang mungkin jarang mau minum yang pahit itu. Walaupun sebenarnya yang pahit itu menyehatkan. Begitu juga kalau kita tahu yang namanya buah atau sayur parai yang bentuknya panjang bagai ketimun tapi rasanya pahit luar biasa. Itu juga jarang dimakan orang. Harus diolah dulu, ditambahi ini itu supaya pahitnya hilang. Namun apakah sedemikian? Kenapa ada rasa pahit itu? Dan kenapa orang bisa merasakan yang namanya pahit di lidahnya, di mulutnya? Tapi ketika kita merasakan pahit itu, ingat bahwa pahit sebenarnya bukan untuk disingkirkan dari hidup kita, dari rasa kita. Tapi justru harus disyukuri dan dirayakan. Karena pahit juga mengandung sebuah kekuatan. Apa kekuatan dari yang pahit itu? Tuhan bisa memakai yang pahit untuk satu hal yang membuat kita menjadi manis. Dan yang pahit di tangan Tuhan itu malah bisa menjadi obat jiwa, memulihkan. Sehingga kita bisa sembuh oleh yang pahit. Kita bisa dewasa oleh yang pahit. Kita bisa selamat oleh yang pahit. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa kita lagi dalam Sabda Tuhan yang menyapa hari ini. Hari ini diambil dari kisah seorang bernama Hizkia. Pertama dari 2 Tawarik pasal 32 ayat 24 sampai 26. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya satu tanda ajaib. Tapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia jadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Lalu Yesaya 38 ayat 15 sampai 17, tulisan dari Hizkia. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanku. Hizkia adalah seorang raja yang terpilih. Dia raja yang saleh pada dasarnya. Namun dia mengalami sebuah kepahitan yang besar. Dia sakit dan membawa dirinya di ambang kematian. Dan di tengah-tengah titik nadir dan terendah itu, Hizkia menangis, berdoa, memohonkan belas kasih Tuhan. Kepahitan itu mengguncangkan seluruh fondasi hidupnya dan menyadarkannya bahwa hidup sepenuhnya hanya bergantung kepada anugerah Tuhan. Namun, dalam Yesaya 38 ayat 17 tadi ada sebuah pengakuan yang jujur dari Hizkia, bahwa Tuhan sanggup memakai kepahitan yang seolah mematikan harapannya. Karena kepahitan itulah yang mendatangkan keselamatan. Melalui kepahitan itulah justru ada pemulihan. Dan dengan kepahitan itulah terjadi perubahan hati. Yang pahit tidak membinasakan, tapi malah menghaluskan batinnya. Yang pahit itu juga tidak meruntuhkan imannya, tapi memurnikan keyakinannya. Yang pahit itu juga tidak menjauhkan Hizkia dari Tuhan, tapi justru menariknya lebih dekat. Bukankah di sini kita melihat manfaat dari yang pahit yang di tangan Tuhan jadi obat jiwa buat Hizkia? Dan Hizkia belajar bahwa yang pahit seringkali mengungkapkan isi hati. Ketika seorang mengalami kepahitan, maka akan muncullah aslinya, akan muncullah endapan-endapan segala unek-unek dalam isi hatinya, tercurahkan, terlampiaskan ketika yang pahit itu datang.
Dan saat semuanya terasa baik, maka seseorang bisa jadi tinggi hati. Sehingga seringkali Tuhan titipkan yang pahit itu supaya kita menjadi rendah hati. Melalui kepahitan Tuhan mau membongkar kesombongan kita, menundukkan hati kita, merendahkan pongah kita, dan menggantikan dengan kerendahan hati. Seperti Hizkia dituntun kepada kerendahan hati itu, dan ucapan syukur yang baru. Bukan ucapan syukur yang sekedar dia sembuh dari sakit, tapi ucapan syukur karena dia sudah bertobat dan menjadi hamba rendah di hadapan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan hari ini. Yang pahit tidak pernah sia-sia di tangan Tuhan. Kepahitan hidup, sakit, kecewa, atau kehilangan dan kegagalan bisa terasa mencengkeram kita, menelan kita. Tapi di tangan Tuhan yang pahit menjadi obat, yang menekan menjadi jalan pembebasan. Pahit yang menghancurkan itu jadi titik mula pemulihan. Pahit yang membuat kita menangis menjadi tempat di mana Tuhan mengisi jiwa kita. Kita hanya bisa menangisi kepahitan kita, tapi Tuhan mau mengisi jiwa kita dengan kasih karunia-Nya, dengan belas kasih-Nya. Seperti Hizkia, kita pun bisa berkata, yang pahit itu ternyata menyelamatkan saya. Tuhan membuang dosa saya, dan itu melalui hal yang pahit. Terkadang memang keselamatan datang bukan melalui hal yang manis, tapi justru lewat hal yang pahit yang mengubah kiblat hidup kita. Dalam setiap kepahitan, Tuhan tidak sedang menghukum sebenarnya, tapi mengundang kita kembali kepada kebenaran-Nya dan mengalami pemulihan yang lebih dalam. Yang pahit bisa jadi anugerah terbesar bila kita biarkan Tuhan yang menanganinya. Sebab dari kepahitan, Ia sering kali menumbuhkan keselamatan. Hari ini mungkin ada kita yang mengalami kepahitan hidup. Ada duka cita, ada perkabungan, ada ditinggalkan orang yang dikasihi. Ada pahit karena kegagalan, pahit karena sakit penyakit, pahit karena hancur-hancuran, bangkrut habis-habisan, tak tersisa lagi. Pahit karena amarah, atau pahit karena ditinggalkan, dan pahit-pahit yang lain yang seringkali memahitkan hidup kita, menjepit kita. Dan saat kita terjepit, disitulah kita harusnya menjerit kepada Tuhan kita, agar yang pahit bukan ditiadakan, tapi dijadikan kita makin berada benar di hadapan Tuhan. Yang pahit bukan untuk mengenyahkan segala macam kesenangan kita, tapi mengenyangkan kita justru dengan kesenangan yang sejati. Kesenangan yang bukan tanpa kekalahan, kesenangan yang bukan tanpa duka cita, tapi kesenangan yang justru berhasil melaluinya bersama dengan Tuhan yang mulia. Mari berjuang lagi. Ketika Tuhan mau memakai yang pahit, menumbangkan arogan dan menumbuhkan pertobatan kita, mendewasakan dan menyelamatkan kita, berilah dirimu dipulihkan oleh Tuhan. Serahkan segala yang pahit, ungkapkan dengan jujur di hadapan-Nya. Tuhan sedang berkarya untuk memulihkan setiap kita. Amin.